Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali dalam kuliner Sumatera. Nah, kali ini ya saya akan masak rendang ayam. Dan bahan utama adalah ayam dan juga kentang yang saya sudah potong kecil-kecil ya. Juga ada santan pekat dan juga santan sedikit encer ya. Dan ini adalah bumbu-bumbunya, antara lain ada cabai merah yang saya sudah giling halus. Kemudian ada lengkuas, kunyit, serai, dan juga beberapa helai daun ya, itu daun kunyit, daun daun salam dan juga daun limau. Kemudian ada juga bawang merah dan juga bawang putih. Nah, langkah pertama saya masukkan semua bahan-bahan yang sudah dihaluskan ya. Nah, kecuali daun-daunan tadi ya. Kemudian kita masak menjadi gulai terlebih dahulu. Dan saya masukkan santan yang encer ya, bukan yang pekat. Yang encer dulu. Dan kita masak ayam terlebih dahulu. Dan sepanjang proses memasak ya, kita akan terus kacau gulai supaya minyaknya tidak pecah. Dan kalau minyaknya pecah, alias saya sudah mengepul-ngepul jadi bulat-bulat ya, sudah begitu ya, dan akan membuatkan rasanya kurang sedap ya, ataupun kurang enak. Oke, seterusnya kita masukkan kentang yang saya sudah potong kecil-kecil ya. Kemudian kita masukkan santan encer yang tadi masih tersisa separuh ya. Kita masukkan semua. Kemudian kita terus kacau sehingga semuanya nanti sudah kembali mendidih ya, dan sudah kembali separuh masak. Nanti kita akan masukkan santan pekat ataupun santan yang kental. Oh ya, bagi semua yang menonton video-video saya yang selalu setia dengan channel saya, terima kasih banyak. Dan jika Anda suka, mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langkah seterusnya kita masukkan daun-daunan tadi ya, yaitu ada serai, daun kunyit, dan juga daun limau. Dan kemudian kita akan terus kacau ya, dan sehingga kuahnya tidak menggumpal. Kita terus kacau. Dan untuk memasak rendang ya, walaupun itu rendang ayam ataupun rendang daging, memerlukan waktu yang cukup lama ya. Karena kita akan keringkan kuahnya yang cukup banyak, kita akan keringkan sampai kering. Dan kita juga harus kontrol api ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan memerlukan kesabaran yang cukup lama ya dalam proses memasak rendang. Nah, beberapa waktu kemudian ya, terlihat kuah gulai yang kita masak tadi ya, yang kita akan jadikan rendang, sudah semakin mengering dan semakin sedikit. Dan ini tandanya kita akan masukkan santan yang pekat ya. Kita masukkan santan yang pekat ataupun santan kental. Masukkan semua. Ini hanyalah satu cawan ataupun satu gelas saja ya. Dan kita masukkan, kembali kita kacau ya. Dan kita akan tunggu beberapa waktu kemudian. Dan seterusnya saya akan masukkan, ini adalah daun tapak leman kalau di tempat saya namanya ya. Dan saya akan ambil 3 helai, saya potong kecil-kecil, dan inilah yang saya sudah potong tadi ya, ataupun saya sudah iris tadi, saya masukkan. Dan ini akan membuat aromanya semakin lebih wangi. Dan mungkin ya kalau bagi di daerah sini ya, di bagian Pasaman Barat ini adalah sudah terbiasa ya menggunakan daun tapak leman seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, seterusnya kita akan masukkan sedikit garam ya, dan secukupnya saja ya. Kita
kita boleh rasa apakah sudah cukup ataupun belum. Dan seterusnya kita masukkan, saya kasih micin sedikit ya. Dan selain daripada itu ya, saya akan masukkan satu bumbu, yaitu bumbu masak kambing. Dan ini ya, saya sudah biasa masukkan ke dalam masakan-masakan yang jenis daging seperti rendang ayam ataupun rendang daging. Dan inilah yang saya maksud tadi, yaitu bumbu perencah bumbu kambing ataupun kari kambing. Nah, bumbu kambing. Dan ini saya masukkan kira-kira 1 sendok teh ya, ataupun 1 sendok kecil. Dan itu pun sudah cukup ya, karena rendang saya pun tidak banyak juga ya, cuman lebih kurang 1 piring besar begitulah ya kira-kira. Nah, seterusnya saya akan masukkan beberapa potongan. Ini adalah kacang buncis ya, yang saya sudah potong-potong, dan saya masukkan sedikit ya, kira-kira 1 genggam. Nah, begitulah ya, tidak banyak ya. Dan ini adalah saya gunakan sebagai perencah supaya rasanya lebih bervariasi. Dan kita akan terus kacau ya, dan beberapa menit kemudian inilah akhirnya rendang ayam sudah pun jadi dan sekarang siap untuk disantap. Jom, let's go makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah penampakan rendang ayam yang saya masak tadi ya. Dan saya makan bersama sayur pucuk ubi dan juga lalapan kobis ataupun lobak kol. Dan ini ya memang sangat mantap sekali ya, dan boleh dicoba di rumah bagi siapa-siapa yang berminat memasak ya. Dan ini adalah masakan yang simpel ya, dan tidak susah pun kalau memasak sendiri di rumah. Dan kalau kita ingin memasak rendang daging dan lebih kurang prosesnya seperti tadi ya, seperti rendang ayam, mungkin dalam porsinya yang berbeda ya. Dan kalau bumbu-bumbunya semua adalah lebih kurang sama seperti yang saya masak tadi ya. Oke sahabat-sahabat semua yang setia dengan channel Kuliner Sumatera, jika Anda suka dengan video-video saya ya, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mohon juga ya, jika ada komen-komen yang membangun ya, silahkan. Saya akan teruskan makan. Dan sekali lagi ya, jika Anda suka dengan channel saya, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan terima kasih yang sudah menonton ya. Saya doakan semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu. Terima kasih, jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.